Oke, karena udah jam 10:05, mungkin izin saya mulai ya teman-teman sambil nunggu teman-teman lain join juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di episode ketiga dari acara Melek for Member yang diselenggarakan oleh komunitas Data Science Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ulul dari Data Science Indonesia selaku moderator yang akan memandu acara MFM hari ini. Ya, jadi acara Melek for Member atau MFM ini merupakan salah satu event dari Data Science Indonesia yang bentuk kegiatannya berupa mini workshop, pelatihan, dan hands-on terkait dengan data science secara gratis yang ditunjukkan untuk member dari Data Science Indonesia ataupun masyarakat publik. Nah, untuk MFM episode 3 hari ini, narasumber yang kita undang itu ada Mas Akbar Delmi. Beliau merupakan salah satu atau seseorang big data engineer dari salah satu perusahaan portal web berita dan artikel daring yang cukup populer di Indonesia, yaitu Detikcom. Dan untuk topik yang akan Mas Akbar hari ini sampaikan ada text analysis using topic modeling. Jadi nanti kita semacam menganalisis data teks menggunakan metode topic modeling. Kemudian untuk rangkaian agenda MFM hari ini, yaitu ada sesi pemaparan materi, kemudian nanti ada sesi hands-on, lalu nanti ada sesi Q&A, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya dengan Mas Akbar Delmi, kemudian nanti ada sesi penutupan. Lalu sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, mungkin kita sapa terlebih dahulu gitu ya teman-teman narasumber kita hari ini. Mungkin halo Mas Akbar. Apa kabar Mas Akbar? Halo, tes. Halo, udah kedengar. Oke. Gimana nih kabarnya Mas Akbar? Ya, baik, alhamdulillah. Oke. Ya, jadi teman-teman, Mas Akbar Delmi ini selain Big Data Engineer di Detikcom, dia juga merupakan salah satu volunteer atau anggota aktif dari Data Science Indonesia. Kemudian, ya mungkin kita langsung aja gitu ya Mas Akbar. Boleh. Ya, daripada teman-teman nggak sabar nih nunggu materi dari Mas Akbar, mungkin saya persilahkan Mas Akbar untuk menyampaikan materinya. Oke, gue coba share screen dulu ya. Ya. Sebentar. Oke, udah kelihatan kan ya? Udah kelihatan. Oke, gue mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya yang udah datang untuk hari ini, untuk MFM-nya. Terus terima kasih juga untuk DSI yang udah memberikan kesempatan pada hari ini untuk saya sendiri untuk bisa menyampaikan topik mengenai topik modeling. Mungkin hari ini karena ini hari Sabtu ya, jadi kita santai aja dan kayaknya mungkin lebih enak kalau pakai gue dan lu aja, lebih gampang penyampaiannya. Oke, sebelumnya pengenalan dulu. Dari gue sendiri, latar belakang pendidikannya adalah matematika, angkatan 2012. Lalu gue bekerja pertama jadi back-end engineer di Databot, lalu sempat menjadi data analis juga di Home Credit, dan yang terakhir menjadi big data engineer atau senior data engineer di Detik.com selama hampir 5 tahun terakhir. Oke, kita mulai langsung ya untuk topik modelingnya. Ini mungkin
daftar isi presentasi apa aja yang nanti disampaikan untuk topik modeling hari ini. Ada introduction, terus ya ada topik modeling application, ada dokumen representation, terus nanti kita akan pakai LDA untuk menjelaskannya, dan nanti ada tools framework, serta yang terakhir nanti ada showcase untuk code-nya. Oke. Pertama-tama mungkin dari kalian berapa banyak sih yang pernah mendengar mengenai topik modeling? Apa udah sering atau mungkin sebelumnya belum pernah mendengar mengenai topik modeling? Oke. Untuk topik modeling ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari NLP atau Natural Language Processing, di mana tujuannya adalah untuk mencari topik atau melihat topik-topik dari sekumpulan dokumen, artikel, tweet, atau novel atau apapun ya, dari macam-macam teks lah. Nah, untuk topik modeling sendiri ini jatuhnya itu lebih kepada unsupervised learning. Jadi si programnya sendiri atau di datanya itu sendiri nggak tahu apa label dari si teks ini. Jadi benar-benar murni dari teks itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya gue mau tanya ke kalian, sebenarnya topik itu apa sih? Ada yang mau jawab nggak? Kenapa suatu artikel dikatakan punya topik tertentu? Nah, topik itu apa? Kalian? Ya, oke. Baik Pak, saya mencoba menjawab ya. Jadi, kalau menurut saya topik itu kayak kita membahas suatu persoalan sih Pak ya. Entah itu dari sifatnya umum kah atau abstrak kah. Jadi suatu kayak sesuatu pembahasan pokok yang persoalan dibahas gitu Pak. Oke. Nah, ya baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ada yang lain mungkin? Ada pendapat lain? Oke, belum ada ya? Belum ada pendapat lain ya? Nah, sekarang gue pengen tanya juga. Kenapa suatu artikel dikatakan punya topik tertentu? Misalkan suatu artikel, contohnya seperti ini. Ini artikel pertama mengenai Argentina berhasil menangi Piala Dunia 2022. Topiknya apa kira-kira? Ada yang berani jawab? Kira-kira topiknya apa? Ya. Mungkin Piala Dunia. Halo. Iya. Oh, boleh, silakan. Iya, siapa tadi yang bilang? Enggak kelihatan. Ya udah lanjut. Oke. Ya, boleh dijawab. Argentina menang Piala Dunia tahun 2022. Mungkin itu ya topiknya. Bisa. Oke. Kenapa dikatakan topiknya itu Argentina gitu? Topiknya Argentina atau di sini Piala Dunia gitu. Gimana ya? Atau mungkin topik yang kedua itu kayak topik yang kedua ini yang dari tirto.id. Kira-kira ini topiknya tentang apa? Tentang politik atau tentang ekonomi? Ekonomi sih Pak. Oke. Ekonomi. Kenapa dikatakan topiknya adalah ekonomi? Soalnya ngomongin inflasi. Ada kata inflasi. Dalam topik modeling yang dicari, kenapa komputer atau program bisa mengetahui topik
itu sebenarnya dari melihat kata-kata kuncinya. Seperti yang pertama, ini ada Piala Dunia, atau mungkin in general sepak bola ya. Kalau dalam sepak bola, pasti ada term atau kata atau frase mengenai Piala Dunia. Udah pasti Piala Dunia ngomongin tentang sepak bola. Ini ada juga penalti. Penalti berarti kayaknya nggak ada lah penalti dalam olahraga lain. Banyak kan lumrahnya penalti itu mengenai sepak bola. Dan yang terakhir di sini mungkin kira-kira topiknya apa? Yang dari Tribun Timur.com. Oke, ada yang mau jawab untuk yang terakhir? Kriminal. Kenapa dikatakan kriminal? Karena kasus pencurian. Karena kasus pencurian. Oke. Ada kata kunci pencurian. Pencuri barang elektronik ya. Pencuri kata kuncinya. Kenapa dikatakan kriminal? Nah, lanjut. Oke. Kalau misalkan suatu artikel atau suatu kumpulan artikel mempunyai kata kunci, misalkan yang pertama ini, di kotak pertama ada Joko Widodo, ada pemerintahan, ada Luhut Binsar Panjaitan, Anies Baswedan, pemilu dan koalisi, maka kira-kira topiknya mengenai apa? Politik. Kalau yang kedua sepak bola tadi ya. Sepak bola. Yang ketiga Teknologi. Keempat, yang ini Kriminal. Yang ini Hiburan. entertainment. Oke. Yang terakhir Ekonomi. Iya. Jadi sebenarnya ide dari topik modeling tadi yang disampaikan ya, topik modeling itu adalah clustering, di mana kalau mungkin kalian, kalau misalkan Kamins itu kan menentukan klasternya itu dari ibaratnya itu jarak terdekat terhadap titik klasternya. Nah, kalau di topik modeling, khususnya nanti LDA akan dibahas, itu lebih menekankan kepada kedekatan kata kunci. Kata kunci apa aja sih yang ada di artikel itu, sehingga nanti artikel yang kata kuncinya itu sama atau kebanyakan sama, itu akan dikumpulkan menjadi satu cluster, satu bagian lah, satu cluster, intinya seperti itu. Nah, lanjut. Lalu di sini ada text representation. Dalam NLP, text representation itu penting. Kenapa? Karena secara umumnya, secara defaultnya, komputer itu atau program itu tidak bisa mengenali kata. Komputer itu hanya bisa mengenali bit 0 dan 1. Makanya untuk teks, data bentuk teks, apalagi teks itu bukan suatu data yang berbentuk kuantitas ya. Jadi tidak bisa diukur. Kalau misalkan kuantitas kan kayak 0, 1, 2, 3 atau bentuknya kayak numerik, sehingga bisa dikatakan ini lebih besar, ini lebih kecil. Kalau teks itu nggak bisa dikatakan suatu teks A itu lebih besar, lebih kecil daripada teks B. Nah, makanya untuk sebuah teks itu harus dikonversi atau harus di-quantify ke dalam satu tipe data yang akan mudah dibaca oleh program atau komputer. Contohnya ini, ada beberapa cara untuk mengubah teks menjadi suatu tipe data yang mudah untuk dibaca oleh komputer. Lumrahnya mungkin orang, kalian mungkin yang pernah belajar atau mengolah teks pasti kenal dengan word count.
Jadi kalau misalkan ada teks itu kita hitung count dari si word itu, sehingga kita bisa ini word ini jumlahnya segini, word yang B jumlahnya segini. Atau ada juga seperti TF-IDF ya, term frekuensi. Nah, term frekuensi dan IDF-nya. Lalu dikenal juga word to fact atau word embedding. Biasanya dipakai kalau kita mau klasifikasi teks. Jadi kalau word embedding itu mengubah ke suatu vektor. Nah, ada juga yang di sini probabilistic topic model, yang biasanya digunakan untuk LDA atau topic modeling. Itu adalah probabilistic topic model. Jadi kita lebih melihat kepada probabilitas kata tersebut ke dalam terhadap suatu artikel atau in general terhadap datasetnya, seperti itu. Oke, jadi mungkin gue resum lagi ya. Topik modeling itu tujuannya adalah mengumpulkan dokumen di mana ini ada teks. Oke. Topik modeling itu idenya itu adalah gimana sih kita kalau misalkan dikasih suatu dataset lah, bentuknya semuanya teks. Lalu gimana caranya kita bisa melihat, atau kalau misalkan data bentuk teks, kita pasti kebingungan. Gimana sih isinya, apa aja sih teks itu? Salah satunya mungkin sempat kepikiran adalah gimana caranya melihat topik dari si dataset itu isinya apa aja. Karena biasanya dalam clustering itu kan kebanyakan digunakan sebagai analisis. Jadi kalau misalkan kita dikasih dataset, kita pengen menganalisis sebenarnya si data ini bentuknya seperti apa. Si data ini bisa dipecah dalam berapa kelompok. Nah, topik modelnya juga sama. Idenya adalah gimana caranya memecah dataset yang terdiri dari beberapa teks untuk dibuat kelompok berdasarkan topiknya. Itu. Dan kita tahu juga kalau misalkan suatu dokumen atau suatu teks itu bisa memiliki lebih dari satu topik. Misalkan mungkin saja suatu artikel, misalkan ekonomi, tapi dalam ekonomi juga ada membahas mengenai politiknya, atau mungkin sepak bola. Artikel sepak bola itu bisa aja juga membahas mengenai ekonominya, seperti kayak pas musim transfer itu biasanya dibahas mengenai ekonomi klub atau ekonomi transfernya. Nah, terus ya tadi topik modeling tujuannya untuk mencari atau mengumpulkan dokumen berdasarkan kemiripan topik atau tadi sesuai kesepakatan kita ya, kalau topik itu bisa dilihat dari kata kuncinya. Berarti si topik modeling melihat topik berdasarkan kemiripan kata kunci yang ada di topik tersebut. Ini kalau kecepatan mungkin bilang aja ya. Mungkin agak sorry juga kalau gue ngomongnya agak cepat. Nah, ini mungkin contohnya. Di dokumen bisa kelihatan kata kuncinya. Di sini ada topiknya. Kayak gen, DNA, atau genetik. Ini bisa di quantify atau tadi bentuk text representation. Kalau untuk topik modeling LDA, biasanya dilihat dari probabilitasnya. Ini ada kayak
gen itu 0,04 probabilitasnya. Atau untuk live itu 0,02. Dan di sebuah teks atau sebuah dokumen biasanya juga kadang ya tadi membahas lebih dari satu topik juga. Oke, sebenarnya untuk topik modeling itu banyak metodenya ya. Ada paling sederhana mungkin dulu gua pernah belajar NMF, non-negative matrix factorization. Terus ada PLSA, lalu ada di sini ada LDA juga yang nanti akan dibahas, latent direct allocation. Terus ada juga semacam bertopik ya, tapi mungkin itu nggak gue bahas, gue fokus ke LDA aja. Dan lain-lain. Nah, LDA, gue pakai LDA karena kebanyakan topik modeling yang digunakan sekarang ini itu pakai metodenya itu adalah LDA. Mungkin karena LDA itu nggak hasilnya paling bagus, tapi nggak high cost mungkin seperti bertopik yang mungkin hasilnya mungkin lebih bagus. Tapi kalau untuk LDA, untuk kita pakai LDA. Di Detik pun juga pakai LDA karena yang emang lebih baik dipakai dan hasilnya cukup memuaskan. Nah, latent direct allocation itu kalau secara statistik merupakan tipe generatif probabilistic model. Ide dasar dari LDA tersebut ya tadi bahwa setiap dokumen itu direpresentasikan oleh latent topics atau dari kata-kata kunci itu sendiri. Nah, di mana tadi bilang topik itu tersebar di beberapa kata. Jadi suatu topik itu bisa jadi mempunyai banyak kata kunci. Kayak tadi misalkan ada resesi, ada inflasi, itu berarti topiknya adalah ekonomi. Lalu di sini, ini mungkin agak lebih, gue mungkin agak gambaran intuisi aja mengenai LDA ya. Jadi LDA itu secara apa ya? Secara algoritmanya, dia itu yang pertama itu adalah mencari dia akan mencari random value yang berdistribusi kosong untuk menentukan kata-kata untuk inisiasi kata-katanya. Jadi kayak biasanya kan kayak ya intinya yang pertama dilakukan di LDA adalah mengambil random kata yang random dari suatu dokumen. Lalu si LDA juga ditentukan kayak tempat topiknya terlebih dahulu. Jadi misalkan kayak lumrahnya seperti clustering, kita inisiasi misalkan kita mau berapa cluster sih? Kita mau misalkan 7 cluster. Ya berarti dari si LDA ini dibuat 7 tempat lah untuk topiknya. Lalu baru diambil, oke, ini topik, ini kata yang pertama kita masukin ke topik 1. Kata yang kedua masukin topik 2, kata ketiga masukin topik 3. Nanti baru dicek apakah, oh ini probabilitas terhadap dokumennya itu seperti apa? Apakah ada kemiripan atau enggak? Nah, seperti itu. Diulang-ulang secara iterasi. Seperti itu sih sebenarnya mengenai LDA. Untuk formulanya, gue tunjukkan aja ya, seperti ini. Ya mungkin ini terlalu statistik ya, ini matematik terlalu teori banget, dan statistik gue gak akan mengelaborasikannya, nanti terlalu rumit ya, lama-lama makin pusing juga kalau baca seperti ini. Tapi intinya seperti ini,
LDA formula ini ada 2 bagian. Dan LDA itu hasilnya itu berbentuk, di sini ada P, berarti LDA itu hasilnya itu adalah probabilistik. Jadi untuk clustering atau untuk hasil dari LDA-nya, suatu dokumen itu hasil terhadap suatu dokumen tersebut, hasil terhadap misalkan dokumen A itu terhadap topik 1 itu hasilnya berbentuk probabilitas. Jadi bisa aja kayak dokumen A probabilitas di topik 1 itu probabilitasnya misalkan 30%. Di topik B itu misalkan 70%. Jadi seperti itu. Jadi beda ya dengan Kamins ya. Kalau Kamins kan dia saklek. Kalau misalkan si datanya itu lebih condong ke satu titik cluster tertentu, ya udah dia belonging atau punyanya si cluster itu. Tapi kalau di LDA hasilnya itu berbentuk probabilistik, bukan langsung langsung saklek kayak Kamins gitu. Di sini dari formulanya sebenarnya semuanya berbentuk probabilistik. Jadi terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama probabilitas topik terhadap dokumen D-nya, dan yang satu lagi probabilistik kata terhadap topiknya. Jadi ide kenapa dibentuk seperti ini tuh dari dua bagian ini. Ini lebih penyederhanaannya, itu isinya seperti itu. Oke. Nah, ini seperti yang tadi gue bilang, yang pertama itu ditentukan katanya seperti apa, dipilih random katanya seperti apa, dan dibentuk probabilitasnya dari katanya sendiri, terus juga dibentuk dulu topiknya atau dibuat kayak ruang kosong untuk topiknya, untuk nanti diisi sama kata-katanya, lalu baru di cluster berdasarkan kedekatan probabilitasnya. Itu. Nah, ini juga penggambaran yang tadi gue bilang kalau suatu dokumen itu bisa aja memiliki lebih dari satu topik, dan hasilnya kalau dalam LDA itu bisa pasti berbentuk probabilitas. Nah, di sini contohnya untuk misalkan kita udah dapat nih cluster ini. Untuk topik yang pertama ini kata-katanya adalah heart, love, soul, tears, and joy. Untuk topik yang kedua itu kata-kata kuncinya adalah scientific, knowledge, work, research, mathematics. Mungkin kita bisa ambil kesimpulan untuk yang topik 1 mungkin temanya lebih ke arah romantik, yang kedua itu lebih ke arah research. Nah, coba kita tes ke dalam suatu teks ya. Nah, untuk teks yang pertama, kebanyakan kata kuncinya itu adalah mathematics, scientific, knowledge. Ada kayak mathematics, knowledge, research, scientific, dan research. Untuk topiknya berarti 100% itu adalah masuk ke topik yang kedua. Sementara untuk yang dokumen yang kedua atau teks yang kedua, itu ada kata kunci scientific, tapi ada kata kunci love dan tears. Berarti si teks ini 25% probabilitas masuk ke topik 1, 75% masuk ke topik 2. Yang ketiga, dia ada mathematics, ada research, tapi ada love, tears, soul, ada heart juga, tapi ada knowledge juga. Ini 50-50 jadinya, karena ada yang berbau scientific, ada yang berbau romantis juga. Nah, dan seterusnya, kalau yang di bawah ini lebih banyak kata kunci ke arah topik 1, jadi cenderung mengarah ke topik 1. Seperti itu.
Nah, untuk topik modeling, untuk khususnya untuk LDA ya, tools dan framework yang digunakan itu kalau dari gue biasanya pakai Python, dan disarankan Python-nya minimum 3.6. Lalu pakai Pandas juga, Pandas sebagai untuk bentuk data frame dari datasetnya. Lalu ada sklearn. Sklearn itu lebih ke arah pre-processing-nya. Ada Seaborn dan Matplotlib untuk bagian processing, tapi untuk melihat lebih ke visualnya lah. Lalu di sini ada framework Gensim. Gensim itu framework utama yang dipakai untuk topik modeling. Memang khusus untuk topik modeling Gensim ini. Lalu yang terakhir ada PyLDAVIS. Jadi PyLDAVIS ini untuk memvisualisasikan model LDA-nya. Nah, untuk implementasi dari topik modeling itu sendiri sebenarnya cukup banyak ya. Kalau untuk dalam teks, dalam NLP biasanya bisa dibikin summarization-nya, bisa mencari topik tracking dari suatu artikel, atau bisa dibikin text categorization, atau bisa juga classification juga, atau ada mencari spam, apakah ini dokumennya spam atau enggak, dan sebagainya. Jadi ini semua implementasi dari topik modeling. Oke, ini referensinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum gue lanjut ke code-nya? Mas Akbar, itu mungkin ada yang mau tanya dulu, mungkin dari chat dulu ya. Oke. Dari chat, ini ada dari Mas atau Mbak Ray, izin bertanya, ketika kita sudah mengetahui topik-topik yang ada pada sebuah artikel, atau sudah selesai kita melakukan topik modeling, contoh-contoh umum untuk next step-nya atau pengaplikasiannya dalam industri itu apa aja ya, Mas Akbar? Sebenarnya topik modeling kan tadi kan gue bilang sebagai clustering ya. Artinya kebanyakan orang melakukan clustering itu untuk kebutuhan clustering analisis. Kita mau lihat dokumennya, distribusi dokumennya seperti apa, bisa dikelompokkan apa saja. Nah, setelah dikelompokkan, nah itu tadi, misalkan bisa dibuat, kalau di industri, misalkan spam filter. Kita bisa melihat topik-topik mana aja sih yang dianggap spam, kayak gitu. Atau bisa lanjut ke text categorization, misalkan. Lanjut ke klasifikasi. Jadi dari clustering itu dibentuk label dari sana dan nanti dilakukan klasifikasi dari sana. Itu bisa juga jatuhnya nanti jadi klasifikasi topik. Terus tadi ada banyak juga ya di sini ya. Ada mungkin bisa chatbot atau mungkin topik tracking. Jadi kayak di dokumen itu seiring berjalannya waktu topik-topik apa aja sih yang dirilis kayak gitu. Oke, itu sih biasanya kalau di industri seperti itu. Mungkin di tempat lain ada yang lebih advance ya, kurang tahu. Tapi biasanya kalau yang saya baca atau saya yang lakukan atau saya yang riset biasanya seperti itu. Oke, itu aja. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya, maksudnya nanti kita buka sesi pertanyaan di Q&A sama nanti Mas Akbar coba didemoin dulu gitu ya. Oke, mau langsung demo aja atau ya? Mungkin satu pertanyaan lagi Mas. Oke. Dari Mbak Siti Nur Eriza, list jenis topiknya itu dari mana aja ya? Apakah kita perlu melist dulu atau gimana ya Mas Akbar? Oh enggak. Jadi seperti tadi bilang clustering ya. Yang kita butuhkan itu hanya dataset dalam bentuk teks.
Jadi nanti si program atau si LDA-nya sendiri itu yang nantinya menyortir kata kunci berdasarkan kata kuncinya. Kayak mungkin tadi hasil LDA itu nanti ditampilkan biasanya seperti ini. Dalam kata kunci heart, love, dan sebagainya, atau scientific knowledge dan sebagainya. Baru nanti kita interpretasikan sendiri. Oh, berarti yang topik pertama itu mengenai temanya romantik. Yang kedua berarti topiknya mengenai lebih ke riset. Biasanya kayak gitu. Ini gue mungkin coba contohkan ya di code-nya. Untuk code-nya sendiri gue mengkombinasikan dari 3 artikel. Gue biasanya ngambil dari sini, 3 ini, dan yang langsung aja ke code-nya. Untuk yang pertama ya kita biasanya import dulu ya. Import package-nya, lalu kita load datasetnya. Untuk datasetnya sendiri gue ngambil dari repository Mas Feryandi. Sini Mas Feryandi udah ngumpulin dataset dari macam-macam artikel ya, cuman kebanyakan artikel lama, paling baru 2018, tapi oke lah kalau dipakai untuk topik modeling. Lumrahnya biasanya kalau kita udah load dataset, kita pengen lihat dulu apa sih isi dari datasetnya. Kita lihat pertama, lihat kolomnya seperti apa. Oke, ada yang unnamed, ada item ID dan lainnya. Yang kita butuhin sebenarnya cuma kontennya. Kita nggak butuh kolom lainnya. Kita cuma butuh teksnya aja. Ini datanya total sebenarnya lebih dari 8.000 ya. Tapi gue nggak akan ngambil 8.000-nya karena gue tes di Google Colab agak cukup lama. Kalau misalkan total datanya 8.000, jadi gue sampel lagi cuma 3.000. Oke, untuk teksnya karena dari repositorinya itu hasil scraping, maka kebanyakan masih ada HTML tag-nya. Biasanya kalau dalam pengolahan data, langkah selanjutnya setelah load dataset itu biasa kita melakukan proses cleansing. Karena tadi ini masih ada HTML teksnya, kita bersihin pakai Beautiful Shop. Oke, ini buat cleansing, maka ya ini hasil setelah dibersihin dari HTML teksnya. Terus kita cek apakah ada value yang nol atau enggak dari sini. Ternyata ada. Jadi total datanya itu hanya 2.999. Oke, next. Ini cukup panjang cleansingnya ya. Ada beberapa proses. Yang pertama kita remove stop word-nya, terus kita bikin lowercase, terus kita hapus kayak hapus semacam titik, koma, hapus tanda baca lebih tepatnya. Terus kita hapus juga kata kunci seperti biasanya kalau di media nampilin dia dari media mana, kita hapus karena itu nggak relevan terhadap topiknya, kayak gitu. Nah, tapi di sini ada tambahan khusus kalau untuk topik modeling, yaitu pembuatan frase. Kenapa pembuatan frase itu penting? Karena untuk mempermudah si programnya untuk menemukan konteks itu sendiri. Kayak misalkan tadi kan kalau LDA itu dia mengambil text representation itu dari kata. Kalau misalkan kata di suatu teks ada kata Joko, kebanyakan orang mungkin
akan berpikir, oh ini teksnya mungkin tentang politik atau tentang pemerintah gitu, Joko Widodo misalkan. Tapi nggak tertutup kemungkinan di artikel lain mungkin bahasanya mengenai entertainment. Misalnya Joko Anwar, salah satu sutradara gitu. Nah, gunanya untuk pembuatan frase ini adalah kita bisa misalkan Joko Widodo itu dianggap satu kata lah, jadi jangan dipisah. Joko Anwar satu kata, sehingga nanti pas di model LDA itu lebih interpretasinya juga lebih gampang dari kita, dia lebih mempermudah. Nah, di sini untuk pembuatan frasenya seperti ini, dibuat tokenize, lalu ditentukan gimana minimum threshold-nya, minimum threshold untuk kata ini lebih sering berpasangan dengan ini atau enggak gitu. Misalkan kayak Joko dan Widodo ya, itu kata itu sering berpasangan maka akan digabungkan oleh si frasesnya ini. Ini untuk bigramnya agak gitu lama ya, semakin besar datanya lebih lama. Kita persiapin dulu kita bikin dulu model untuk frasenya. Oke, kita tunggu aja ini sampai selesai. Nah, oke, udah selesai. Ini baru bentuk model frasenya aja, jadi belum kita aplikasikan ke teksnya. Nah, habis itu baru tadi kita lakukan proses cleansing yang tadi udah di-define di atas. Nah, oke, udah selesai. Nah, untuk proses selanjutnya, kalau dari gue sih biasanya disarankan untuk bikin tahap kedua untuk pembuatan frasenya. Kenapa? Kalau misalkan teksnya itu teks berita, ada kemungkinan suatu frase itu dibentuk lebih dari 2 kata. Biasanya kalau institusi pemerintahan misalkan, itu kan biasanya panjang-panjang ya, Kementerian Hukum dan HAM gitu. Nah, kalau misalkan kita bentuk kayak cuman satu kali fase bigram atau pembikinan frase itu cuman Kementerian Hukum atau Hukum dan HAM doang dapatnya. Nah, makanya dibentuk tahap keduanya. Jadi kayak Kementerian Hukum dan HAM itu bisa jadi dianggap satu kata. Oke. Nanti dilihatin contohnya. Oke, udah dilakukan proses cleansing, maka hasilnya seperti ini. Ini contoh dua teksnya. Nah, ini kayak contoh tadi, kenapa dilakukan pembentukan frase. Jadi kayak ini Basuki Cahayapurnama dianggap satu kata kalau di sini. Ini kayak ada lagi nggak yang lain? Nah, di sini umat Islam satu kata karena sering berpasangan dan pesan singkat dan lain-lain lah. Seperti itu. Lalu kita pasti penasaran juga kalau dari hasil dari cleansing itu bentuknya kayak gimana sih? Secara statistik word cloud-nya seperti apa? Kata-kata apa yang paling sering muncul? Nah, di sini bisa kelihatan pakai word cloud sama dari matplotlib untuk melihat kata-kata apa aja yang berpengaruh atau yang paling sering muncul. Di sini ada orang, warga, dan sebagainya. Lalu di common word-nya kelihatan, Jakarta ada tahun 2017, ada dan sebagainya. Ini untuk word-nya. Dari word ini juga kita bisa nambahin kalau misalkan emang kata-kata itu ada yang
kurang berkaitan dengan topiknya kita rasa ya, kayak misalkan di atau semacamnya kayak partikel itu mungkin bisa dihapus juga dari sana. Nah, lanjut, ini udah mau masuk ke proses LDA-nya. Kita import fungsi yang penting dari Gensim-nya. Lalu untuk hal yang pertama, kita bentuk tokenizing-nya. Lalu bentuk korpusnya, baru masuk ke ini LDA-nya. Nah, untuk LDA-nya gue di sini mungkin coba set, nggak sampai kali 20 aja kali. Sampai 20. Oke, untuk kita tes. Oh, bentar. Ini. Bentar. Mesti di restart dulu. Bentar ya. Kalau Google Colab agak bermasalah kalau habis LDA di running, terus di running lagi. Biasanya enggak sih, kalau di tempat lain. Oke, tunggu sebentar ya. Mana? Oke. Oke, ini masih jalan di gramnya. Oke. Mas Akbar, sorry, ini tadi kenapa Mas? Ya, jadi Google Colab-nya itu kadang nggak bermasalah. Tadi sebenarnya sebelum seminar udah dicoba di running ya. Tapi ini lupa di runtime-nya dihapus. Kernelnya lupa di restart. Jadi kalau di running lagi, ini problem soalnya. Oke. Oke, sebentar ya. Ini masuk. Nah, udah jalan. Oke. Kalau udah jalan, kelihatan apa progress bar-nya. Nah, ini kita nunggu sampai selesai dulu. Oke. Mungkin sambil nunggu Mas, ini ada sedikit pertanyaan yang terkait sama hands-on kali ya. Ya. Dia ada yang nanya dari Mas atau Mbak Ray, untuk stop word yang berbahasa Indonesia itu udah di built-in dari library atau package atau kita bisa custom gitu? Sebenarnya udah banyak ya kalau stop word Indonesia yang bisa menyediakan. NLTK udah menyiapkan, atau dari Spesi juga udah menyiapkan. Di sini gue pakai Spesi ya. Di sini pakai NLTK. Dan biasanya kalau udah dari si yang punya
stopwordnya itu bisa bentuk dalam bentuk set, data tipe set. Jadi kita bisa tambahin sendiri sebenarnya. Kalau misalkan ini ini dibuka, ini kita bisa tambahin sendiri di sini dari LTK-nya, LTK. Nah ini tambahin sendiri sih sebenarnya, karena ini bentuknya data tipe set. Itu. Oke, berarti masih bisa kita customize gitu ya? Masih bisa customize. Kalau di sini gue juga bisa tambahin sendiri, pakai regex, bisa ubah sendiri juga. Oke. Tuh. Ini udah kelar belum ya? Oke. Progresnya tadi. Nah, udah jalan. Okay. Jadi mungkin kalau di summarize tahapan topik modeling tuh yang pertama kita ini ya Mas apa? Text preprocessing, terus text cleansing, habis itu dibuat dibentuk frase kalau misalkan dirasa ada kata-kata yang bisa dibuat frase. Okay. Lalu habis itu dicoba visualisasiin dulu deh. Kali aja ada kata-kata yang dirasa nggak bisa masuk stopword juga atau perlu difilter gitu. Untuk yang text representation-nya itu di bagian mana ya? Text representation ini udah masuk di LDA-nya itu sendiri. Jadi LDA-nya sendiri yang menentukan probabilitasnya dari si kata itu. Jadi setelah di tokenize itu dia masuk ke dibentuk korpusnya nanti dari LDA-nya sendiri yang bentuk probability kata terhadap dokumen atau terhadap topiknya itu sendiri. Jadi kita nggak perlu pakai ini ya, semacam ya TF-IDF atau gimana? Ya betul. Enaknya LDA itu kita nggak bergantung dengan word embedding-nya. Kalau misalkan kayak kita mau bentuk kayak Cummins gitu kan, kita mesti pilih-pilih dulu word embedding mana yang bagus gitu. Kalau LDA enggak, kita murni cuman punya datasetnya. Ya udah, habis itu setelah dibersihin masukin aja. Oke, ini udah kelar. Terus ini kita lihat nilai coherence-nya. Biasanya kalau Cummins kan kita bisa nentuin lewat elbow method atau satu lagi tuh gue lupa apa untuk menentukan cluster terbaiknya. Tapi kalau di LDA kita bisa tentuin lewat coherence model. Nah, untuk coherence model ini biasanya kalau di clustering juga ini agak subjektif ya, kita mau nentuin berapa clusternya. Kalau misalkan emang mau cluster spesifik ya kita ambil yang paling tinggi. Misalkan ini kita set sampai 20 mungkin bisa sampai kita ambil yang 13 gitu. Tapi biasanya orang kalau gue riset atau baca-baca, bisa orang menyarankan ketika yang pertama tinggi terus landai, itu yang diambil. Jadi kayak gue ambil yang paling setelah menanjak tinggi, habis itu berhenti. Ya, ini mungkin gue ambil di ini 5 sih, 5 kalau di sini 5. Oke, ini karena gue mulai dari 2, gue ambil yang 7. Nah ini 6. Sorry, ini 6. Bentar. Oke. 5. Oh ya, 7. Dia naik ke 7. Sampai 7 berhenti. Oke. Ini ada 7 topik yang seperti gue bilang, kalau di LDA itu kita belum si mesinnya itu nggak bisa ngelabelin, tapi si mesin itu bisa mengenali topiknya itu dari kata kuncinya, dan di sini adalah kata kuncinya, probabilitasnya seperti apa. Kelihatan 0,019, ya, dan lain-lain lah kelihatan LDA-nya. Ini udah jadi klasternya, ada 7 klaster.
Nah, terus karena biasanya LDA itu hasilnya probabilitas, tapi biasanya kalau untuk analisa kita ambil dominan topiknya. Jadi di sini kita sort by descent, kita mau ambil topik kontribusinya yang paling tinggi, makanya kita ambil ininya yang 0 karena habis descent ya. Ini kita ambil dominan topiknya istilahnya. Ambil dominan topiknya. Oke, ini nunggu dulu bentar. Nah, ini dominan topiknya. Oh, ini. Ya, ini kayak teks yang pertama, dominan topiknya ke cluster mana, terus dia probabilitasnya terhadap topik itu berapa persen gitu. Misalkan nih yang teks nomor 2, dia teks ke topik 1 itu 98% lah. Kayak gitu. Nah, terus kita bisa lihat juga ini kata kuncinya apa aja, top kata kuncinya ini dari setiap klasternya kita dilihat. Terus ini distribusi dalam klasternya. Jadi tadi ada 2.999 artikel, ya ini persebaran datanya per klaster. Dan ini persentasenya. Lalu baru kita coba visualisasikan pakai PyLDAVIS. Cuman catatan untuk visualisasinya ya, mungkin karena PyLDAVIS ini udah lama nggak di-maintain, jadi gue saranin turunin pandasnya ke 1.2. Kalau gue pakai yang default dari Google Colab-nya, itu kemarin coba error. Jadi setelah gue turunin pandasnya, baru bisa ke 1.2. Nah, ini untuk visualisasi dari PyLDAVIS bentuknya seperti ini. Dan ini bisa di-save juga dalam bentuk HTML. Misalkan ini kita coba topik 1 ya. Nah, ini ada korban, kapal, Jakarta. Ini mungkin lebih ke arah kriminal atau mungkin kayak berita ya kriminal sih, ada pelaku, ada kata tewas, ada jenazah, ada tersangka. Ini lebih ke kriminal. Topik yang kedua ini lebih ke pemerintahan, tapi pemerintahan DKI. Karena ini tadi kita lihat ya dari word count-nya kebanyakan bahas mengenai Jakarta. Jadi ini mungkin datasetnya kebanyakan mengenai Jakarta. Ini pemerintah DKI, ada pemerintah DKI, masyarakat, ada Ahok, ada ketua, dan sebagainya. Yang ketiga, ini mungkin temanya lebih ke hukum atau persidangan ya. Ada saksi, ada KPK, ada korban, ada pemeriksaan, persidangan, dan semacamnya. Lalu ada ini lebih ke berita daerah ya, ada kabupaten, ada Jawa. Ya, mungkin temanya lebih ke berita mengenai atau artikel mengenai bukan daerah sih, lebih ke membahas mengenai pemerintah daerah mungkin. Yang kelima ini bisa jadi kalau clustering bisa jadi ada yang random juga. Terus yang keenam ini lebih ke ekonomi, ada persen, ada pajak, tapi mungkin karena transfer klub juga membahas uang, ya mungkin masuk sini juga, dianggap sebagai ekonomi sepak bola mungkin. Ada pemain, ada klub, ada ya
dan lain-lain, pasar dan semacamnya. Oke, ini 7. Ini lebih ke mungkin hubungan luar negeri kali ya. Ada Australia, ada warga, ada pemerintah juga. Atau berita-berita yang berkaitan di hubungan luar negeri atau di luar negeri. Oke, itu sih sebenarnya. Jadi kita bisa lihat kalau dari 299 artikel itu bisa kelihatan persebarannya seperti apa. Oh ya, untuk PLD Avis di sini kan ada yang merah, ada yang biru ya. Yang merah itu menunjukkan word count kata tersebut terhadap klasternya. Kalau yang biru, dia word count kata tersebut terhadap keseluruhan dokumen. Jadi itu sih bedanya. Untuk yang relevance metric, gue juga kurang paham sebenarnya ininya slide-nya seperti apa. Jadi begitu sih. Ini untuk visualisasi dari klasternya itu sendiri. Oke, mungkin udah sampai sini aja. Mungkin buka sesi Q&A aja. Kalau gitu. Oke, thank you Mas Akbar untuk sesi hands-on-nya. Tadi kita tuh pakai data ini ya Mas, data articles. Misal mau pakai data data Twitter itu kan lebih sedikit ya Mas ininya jumlah per data setnya gitu, per datanya. Itu bisa nggak Mas? Bisa aja. Kalau data Twitter bisa aja ya. Cuman kalau tadi kan emang satu dokumen itu dianggap satu artikel. Kalau Twitter mungkin satu paragraf atau satu kalimat dianggap sebagai satu dokumen. Pernah juga gue baca ada yang LDA-nya itu lebih pakai novel. Jadi dia mau bikin topik modeling dari novel. Jadi satu dokumen itu satu novel. Nah, mungkin kalau ya bisa. Nah, mungkin tapi kalau Twitter kan mungkin karena teksnya pendek, jadi mungkin dikonsiderasikan datasetnya lebih banyak, dokumennya dibanyakin lah. Jadi kalau Twitter mungkin butuh kalau di sini mungkin 3.000 ya, mungkin lebih dari itu bisa. Karena takutnya klasternya nggak kebentuk kalau datanya kecil. Oke, jadi disesuaikan gitu ya Mas? Disesuaikan, diperbanyak aja dokumennya. Oke, thank you Mas Akbar. Mungkin kita kita coba dari teman-teman yang raise hand dulu ya, nanti baru kembali lagi ke chat pertanyaannya. Dari Mas Fahril Yani, mungkin silakan bisa open microphone-nya untuk bertanya. Iya Kak, makasih Kak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahril Yani dari kampus Unhas Kak. Jadi sedikit perkenalan, saya itu merupakan salah satu mahasiswa dari teknik industri yang mau ambil topik penelitian itu skripsi itu tentang data mining Kak. Nah, judul yang saya ambil itu mengenai implementasi dari data mining guna untuk menganalisis kepuasan konsumen terhadap e-commerce shop Kak. Nah, saya sedikit mau konsul Kak mengenai apakah dengan topik kan saya sudah sampaikan sama dosen pembimbing itu mengenai metode apa yang saya ambil nanti. Jadi itu mau ambil metode LDA juga Kak. Nah, apakah relevan Kak dengan metode yang saya ambil dengan judul yang saya ambil ini Kak tentang analisis kepuasan konsumen? Apakah topik modeling LDA ini bisa digunakan untuk kita analisis kepuasan konsumen? Seperti itu Kak dulu pertanyaan awalnya. Ya. Terima kasih Kak. Oke, kalau kepuasan terhadap LDA ya mungkin bisa aja kali ya. Kalau misalkan kepuasan produk bisa kan kita ngelihat dari komentar orang-orang ya. Nah, kita bisa lihat kalau dari komentar orang-orang itu kebanyakan bahasnya di mana gitu. Kayak misalkan kayak apakah lebih ke pengiriman barangnya atau kualitas barangnya atau semacamnya. Tapi mungkin karena ini survei kepuasan, maka perlu diperhatikan juga sentimennya. Apakah sentimennya positif atau negatif. Kayak gitu sih.
Oh iya Kak, sedikit juga tambahan pertanyaannya lagi. Apakah bisa Kak? Bisa-bisa aja sih. Karena kalau sebenarnya topik modeling kan tadi balik ya, ini adalah clustering, jadi nggak ada salahnya kalau kita pakai topik modeling itu untuk bagian dari sebuah analisanya gitu. Oh iya Kak, kan ini yang beberapa saya riset itu bahwa topik modeling LDA ini juga merupakan salah satu topik modeling yang mengelompokkan, yang dimana dia inputnya itu juga tentang sentimen analisis Kak. Jadi berkaitan dengan sentimen analisis. Jadi seharusnya ini menurut Kakak, seharusnya dengan metode LDA ini saya harus lakukan dulu metode analisis sentimen, baru bisa menentukan topik-topik apa yang keluar tentang kepuasan konsumen itu sendiri Kak. Iya, terima kasih. Mungkin kebalikan dulu kali ya. Cari topiknya dulu, terus baru dilihat dari topik itu positif atau negatif sentimennya. Gue sih sarannya kayak gitu ya. Kalau ditentukan positif negatifnya dulu nanti bingung juga ya. Paling enak sih kayaknya dilihat di komentar ini ngomongin apa aja topiknya, baru dilihat apakah komentar itu positif atau negatif. Ini pemikiran gue aja ya sebenarnya. Itu toolsnya Kak untuk menentukan sentimen positif dan negatif itu menggunakan apa? Biasanya sih kalau orang sentimen ya biasanya ngelihat dari ada kayak kata kunci yang positif atau negatif sih, kayak misalkan ini bagus berarti ya positif, kalau jelek berarti negatif. Biasanya orang filter awal dari situ. Tapi dalam beberapa kasus karena sentimen itu sifatnya subjektif, itu kadang mesti ada manual tagging. Jadi emang datasetnya itu ditentukan positif atau negatifnya di sendiri gitu. Biasanya ada manual taggingnya kayak gitu. Memang kalau proses sentimen paling males ya, paling repot itu manual taggingnya sih. Itu sih. Oh ya Kak, makasih banyak Kak. Oke, semoga bisa terjawab ya tadi pertanyaannya dari Mas Fahril. Mungkin selanjutnya dari Mas Muhammad Nur Robi, silahkan Mas Robi. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Robi, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan jurusan Teknik Informatika. Jadi di sini Pak, saya mau sedikit cerita ya. Untuk di kampus saya itu maksudnya data scientist ini tidak dipelajari di kampus saya. Maksud saya paling ada basic ke data arsitektur, itu nyambung nggak Pak sama data science? Maksudnya secara roadmap gitu. Karena di kampus tuh saya bener-bener maksudnya penasaran nih data scientist, tapi kok di kampus nggak ada gitu tentang silabus pelajaran itu. Apakah emang data scientist itu ilmu baru atau emang ilmu dari gabungan dari data engineer, analis atau gimana? Soalnya di kampus lebih lebih utamain ke arah programming sih Pak, ke website, Android gitu. Jadi saya penasaran banget sih sebenarnya, kan lebih penasaran Pak. Ya mungkin solusinya ikutin DSI ya, ikutin medsos DSI ya. DSI kan banyak programnya tuh kalau untuk DSI cuma lumayan banyak ya untuk kayak program dari member untuk kayak ngajarin data itu apa sih. Itu lumayan baik. Gue juga termaksud volunteer pengurusnya ya. Ulul juga volunteer pengurusnya. Ya itu bisa ya ditanya-tanya ke DSI-nya. DSI sendiri sebenarnya juga punya Discord ya. Kalau kalian cek di website, kalau misalkan daftar sebagai member itu ada Discord-nya, dan gue juga salah satu pengurus di Discord-nya, jadi bisa tanya-tanya di sana juga. Oh gitu ya Pak ya. Nah terus saya mau nanya lagi nih Pak, kalau untuk sekarang kan lagi booming tuh ya kayak chat GPT ya, chat AI ya. Nah itu dari segi
ke arah data science-nya itu dia seperti apa ya Pak ya? Apakah dengan adanya ChatGPT untuk seperti apa ya? Maksudnya asisi lah. Jadi kayak ada apa itu kesannya membantu atau emang bumerang gitu bagi apa ya maksudnya era digital inilah gitu. ChatGPT ya. Iya. ChatGPT itu sebenarnya bagian dari branch NLP ya. Untuk dia pakai deep learning, dia pakai GAN, Generative Auto Network, bagian dari NLP, dibikin sama OpenAI. Biasa kalau mungkin yang udah lama pernah ngolah data teks mungkin pasti kenal dulu ada namanya BERT, ada namanya GPT. Kalau apakah nanti imbasnya positif atau negatif ya gue belum bisa komentar jauh ya, ini karena teknologi baru ya, dan katanya Google juga mau bikin saingan ya, mungkin BERT 2.0 gue nggak tahu atau gimana gitu. Tahu yang lain mungkin kayak Alibaba dulu juga pernah bikin pre-train untuk NLP juga pernah, mungkin mereka juga mau buat saingannya. Cuman sayangnya ChatGPT itu hanya populer di ini aja sih, di marketing aja sih. Kelemahan ChatGPT itu adalah setelah dibeli oleh Microsoft itu jadi close development. Sayangnya sih. Jadi kalau yang mungkin yang orang-orang NLP yang itu nggak bisa ngulik lebih dalam apa aja di ChatGPT itu. Gue juga nggak bisa komentar banyak karena gue nggak tahu dalaman ChatGPT seperti apa. Sayangnya ya itu di close karena kerja sama Microsoft jadi di close development. Padahal sebelumnya GPT 2.0 itu di open untuk publik. Di Indo NLO bisa dilihat mereka juga pernah bikin pre-train untuk bahasa Indonesia lewat GPT tapi 2.0. Kalau yang ChatGPT itu udah versi 3.0, udah close development, kayaknya belum di open untuk public. Itu aja sayangnya sih, nggak di open untuk public. Gimana caranya? Jadi gue nggak bisa komentar banyak sebenarnya. Ya baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya sih saya lebih ke arah penasaran sih Pak. Jadi daripada dipendam, maksudnya kan kalau udah nanya gini kan dijawab enak gitu. Iya. Iya, mungkin bisa dilihat kalau mau belajar GPT 2.0 masih dibuka open buat publik kok. Di Indo NLO ada juga GPT 2.0 buat bahasa Indonesia. Ya soalnya saya gimana Pak ya, cukup tertarik gitu mengikuti data scientist ini gitu. Iya, bisa ikutin acaranya DSI lah, sering-sering lah ya. Siap. Iya. Terus juga Pak mau nanya nih terakhir, kalau untuk apa ya, ketika saya lulus, misalkan lulus nih, terus untuk jenjang karir data scientist tuh kedepannya apa ya, maksudnya apakah pas lebih banyak membutuhkan SDM-nya atau emang nanti bakal apa gitu? Yang penting apa ya? Gimana lu? Gimana? Kalau untuk data scientist seluruhan, gue juga apa ya? Sebenarnya banyak juga yang tertarik ya ini bukan pertanyaan pertama ke DSI ya. Jadi siap. Banyak orang yang juga tertarik untuk belajar data. Sebenarnya sih lebih ke riset tentang data itu apa sih? Terus kayak pengolahan data yang sederhana tuh kayak gimana gitu. Mungkin bisa ikut kayak project-project juga mengenai pengolahan data biar bisa tahu kayak kesulitannya apa sih ketika ngolah data itu seperti apa, terus biasanya insight-nya apa aja gitu yang bisa dapetin dari data, atau kedepannya mau ngapain aja tentang data itu biasanya kayak gitu sih. Paling baca-baca pengolahan data itu kayak gimana. Oke. Ya ikutin ininya DSI lah, acara DSI. Ya siap Pak. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf tadi apabila ada salah kata. Itu jawabannya bagi saya sih apa ya, masukan lah dari saya. Oke. Jadi bagus. Oke. Ya keren Pak, keren. Makasih Pak ya. Iya, sama. Oke, thank you Mas Robi pertanyaannya.
lanjut kita ke mungkin yang raise hand dulu kali ya. Mas Zaidan, silakan Mas, open microphone-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Akbar dan teman-teman. Saya mau tanya untuk yang tadi kan terkait sama pembentukan klaster. Apakah klaster yang terbentuk itu mempengaruhi dalam penentuan topik baru? Misalkan yang kita tahu kan mungkin topiknya hanya jadi misalkan politik, kriminal dan lain-lain. Nah, itu apakah ada kemungkinan untuk membentuk topik baru dari klaster-klaster yang terbentuk? Terima kasih. Oke, membentuk topik baru dari klaster-klaster. Kalau gue sendiri, pengalaman gue ya, kalau misalkan datanya, ini mungkin kelihatan kalau distribusinya udah agak merata ya, jadi yang paling gede mungkin cuma 21%. Nah, biasanya kalau apakah ada topik baru, itu kalau dilihat dari dokumennya itu agak jomplang. Kalau misalkan ada yang sampai 40%, itu mesti dipikirin lagi. Apakah emang dalam satu klaster itu emang bukan simetris apakah homogen gitu, membahas topik itu aja, atau dalam topik yang gede itu yang tidak imbang itu bisa dipecah lagi gitu. Sama halnya kayak satu klaster itu terlalu kecil, apakah bisa digabung dengan yang lainnya atau enggak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Karena ini kan juga topik modeling ini juga tergantung dari datasetnya ya. Gue juga belum ngecek satu persatu datasetnya seperti apa, jadi gue langsung dimasukin ke LDA aja biar tahu justru ternyata datasetnya kan ngomong tentang Jakarta gitu, tentang bola juga ada gitu sih sebenarnya. Jadi ya coba aja, biasanya kalau yang unbalance itu coba dari cluster itu dimasukin LDA lagi. Apakah emang topiknya homogen gitu atau bisa dipecah lagi gitu sih. Itu. Jadi lihat dari distribusinya aja dulu pertama-tama. Berarti dicek ulang gitu ya. Kalau yang dokumen tadi ya. Kalau ini kan yang gampang gitu ya. Kalau ini kan merata nih. Sekitar 10 sampai 20% lah. Nggak ada yang benar-benar jomplang sampai 40% atau jadi mayoritas, nggak ada. Gitu. Jadi gue rasa ini udah yang efektif lah. Ya, terima kasih. Tuh. Oke, thank you Mas Zaidan. Semoga bisa menjawab. Selanjutnya mungkin ini ada Mbak Rika. Silakan Mbak Rika untuk bertanya. Ya, selamat siang ya Kak. Izin bertanya Kak, dari Kak Yulianti dari kampus UII. Izin bertanya kalau untuk terkait minimal berapa datanya, khusus datanya itu yang data sosial media, yang kata Kakak tadi kan mungkin kalimatnya tuh nggak terlalu panjang gitu kayak yang artikel. Itu kira-kira minimalnya berapa ya Kak? Soalnya saya belum nemu referensinya, atau mungkin berapa persen dari jumlah populasinya gitu. Yes, sulit juga ya ini. Sebenarnya kalau ngomongin mengenai clustering, biasanya itu semakin banyak datanya semakin bagus. Kalau ditanya minimumnya berapa ya, sesanggup maksimumnya itu berapa sih sebenarnya. Nggak ada minimumnya, justru yang kalau dari segi clustering yang dicari itu data sebanyak-banyaknya gitu. Sesanggupnya aja sebanyak-banyaknya seperti apa. Oh iya, makasih Kak. Oke. Ya. Karena justru kalau datanya banyak mungkin lebih menggambarkan populasinya seperti apa gitu. Karena ini kan juga bagian dari analisis ya, bukan hasil dari produknya. Topik modeling itu bagian dari cluster analisis sebenarnya. Itu sih. Oke, semoga bisa menjawab ya Mbak Rika tadi pertanyaannya. Oke, mungkin kita coba beberapa pertanyaan. Oh ini, masih ada ternyata yang. Mbak Sekar, silahkan buat open microphone-nya. Halo?
Mbak Sekar. Dia koneksi. Koneksinya ada. Iya. Mungkin kita ambil dari chat aja Mas, bentar. Ini nih tadi ya. Oh ini dari Mas Raffi. LDA ini sintaktik ya Kak, bukan semantik, karena hanya menghitung dari jumlah katanya, tidak memperhitungkan korelasi antar kata. Apa betul? Ya, betul. Ya, lebih melihat di word embedding itu juga masuk. Tapi kalau untuk topik itu cuma ngelihat dari tadi seperti gue jelasin di awal ya, topik itu cuma ngelihat dari kata kunci, berarti hubungannya terhadap apa dia nggak melihat. Secara asumsi LDA juga tidak melihat seperti itu sih, dari asumsi awalnya. Oke, semoga bisa menjawab ya Mas Raffi. Kita next ke Mas Adika. Untuk penentuan base number dari cluster itu pakai apa? Saya sendiri memakai silhouette scoring. Mungkin orang-orang sering memakai elbow method. Silhouette scoring itu biasanya silhouette scoring sama elbow method itu untuk Cummins. Kalau di LDA itu tadi pakai coherence value ya. Biasanya kalau dari LDA itu. Dan biasanya kalau coherence value itu ya tinggal sebenarnya banyak orang menyarankan ketika dia udah naik terus udah kalau di awal-awal udah naik terus tiba-tiba landai, ya itu yang pas naiknya itu yang diambil. Tapi biasanya kalau bawa yang spesifik gitu yang diambil yang misalnya topik secara spesifiknya. Oke, jadi kalau emang cuma mau menggambarkan awal naik pertama aja itu biasanya. Coherence value yang tadi. Nah ini coherence value-nya. Ini coherence value. Itu sih. Oke. Mungkin next tadi ada Pak Faisal PD, itu mungkin udah dibantu jawab ya sama Mas Pratama. Kita next aja ke bentar, Mas Afif atau Mbak Afif mungkin. Apakah problem terkait kata yang ambigu atau sarkasm, sinonim atau antonim sudah diakomodir di LDA-nya atau kita perlu lakukan di saat cleaning atau preprocessing? Sebenarnya kalau untuk yang ambigu, mungkin ambigu dari segi konteks saja, karena itu kan ini ruang lingkupnya hanya topik ya. Jadi kayak misalkan tadi yang kata Joko itu bisa bercabang dua, apakah Joko Widodo atau Joko Anwar gitu. Jadi buatan frasa itu lebih menjelaskan ini konteksnya katanya tentang apa gitu. Kalau untuk sentimennya itu di luar dari topik. Topik bisa sentimennya positif atau negatif. Jadi LDA tidak mengakomodir itu sebenarnya. Jadi fokusnya kepada konteks atau topik dari si artikel atau dokumen itu sendiri, dokumen teks itu sendiri. Oke, mungkin next dari Mbak Diva, bagaimana cara menentukan kata apa saja yang dilakukan pada proses bigram? Bigram itu nggak ditentukan katanya seperti apa ya, tapi ditentukan minimum threshold sama maksimum thresholdnya. Jadi minimum threshold itu di sini ada 15, ada thresholdnya ada 100. Jadi kalau misalkan dari semua dokumen itu minimal ada misalkan kayak Joko dan Widodo gitu.
itu sering ketemu di dalam kalimatnya. Misalkan dari keseluruhan dokumen kita nemu sekitar 65 gitu. Berarti kan masuk ke dalam threshold minimum dan threshold maksimum. Nah, itu berarti masuk ke sana gitu. Ini mungkin gue ambil 15 karena dokumennya nggak gede-gede amat. Ini cuma 3.000 ya. Kalau misalkan dokumennya kayak yang gue pakai misalnya di atas 10.000 dokumen gitu ya, minimum count sama thresholdnya mungkin dinaikin. Jadi nggak ngelihat dari kata-kata apanya, tapi dari minimum threshold sama maksimum threshold untuk kira-kira kata yang sering berpasangan itu, yang sering berdempetan itu apa gitu. Itu. Dan ini sebenarnya bagian dari coba-coba juga. Ini ya ini dikira-kira lah sebenarnya. Nggak ada angka yang saklek harus berapa, nggak ada sih. Tinggal dilihat aja nanti di ini visualisasinya apakah kira-kira ada yang masuk, ada yang perlu dinaikin atau diatur-atur lagi atau enggak dari konfigurasi digramnya itu. Oke, jadi lebih ke eksperimen ya Mas untuk itu masuk dalam eksperimen sih, yang cocoknya enaknya berapa. Oke, mungkin kita ini 2-3 pertanyaan kali ya, karena waktunya juga terbatas. Dari Mbak Sekar tadi udah, ini pertanyaan minimal jumlah data, lalu untuk kata terdapat 2 kata memiliki 1 makna, atau 3 kata memiliki 1 makna. Bagian pre-processing datanya baiknya bagaimana ya Kak? Lebih baik digabungkan? Ini karena LDA nggak pakai cuman probabilistik kemunculan kata, jadi nggak memperhatikan apakah kata itu sebutannya apa ya, kalau kata tuh mempunyai dua arti. Mungkin gue nggak tahu juga, gue belum pernah nyoba bertopik ya, tapi biasanya kalau BERT itu dari segi word embedding dia bisa tahu beda beda kata A atau B gitu. Tapi kalau di LDA itu nggak di asumsi awalnya nggak ada seperti itu. Jadi ya kalau kata ini ya udah kayak misalkan apa ya, kayak misalkan Apple gitu. Kalau misalkan di sini maksudnya Apple adalah ada teknologi, berarti di artikel itu kebanyakan Apple itu ada di dokumen teknologi gitu. Kalau misalkan Apple-nya ada banyak di kata mungkin berita kesehatan, ya berarti Apple-nya tentang kesehatan gitu. Jadi ngelihat konteks Apple ini apa itu dilihat dari nanti hasil klasternya itu mengarahnya ke dokumen yang mana. Gitu. Kalau untuk arti aslinya itu ya dari awalnya itu nggak ada, dianggap sama. Itu. Tergantung dia belonging ke dokumen mana, dekatnya sama kata kunci yang lain yang mana gitu. Oke. Mungkin langsung next saja. Ini dari Mbak atau Mas Jiro Faran. Apakah ada optimasi setelah model dibuat? Setelah itu Mas pernah tidak mengkombinasikan model LDA dengan model lain? Optimasi nggak ada ya, karena tadi clustering itu sebenarnya bagian dari analisis ya. Jadi justru kayak gue gitu, kalau gue dikasih 10.000 dataset isinya 10.000 artikel, pasti gue juga bingung mau ngapain, isinya apa aja. Jadi topik modeling itu lebih ke analisa sebenarnya ini dari 10.000 artikel ini ngomongin apa sih sebenarnya. Permasalahan nanti mau bagaimana nanti ya tergantung rencananya, apakah mau dibikin filter dari topik itu atau mau dibikin text classification, itu ya itu ya kembali lagi ke niatnya dari untuk dataset itu seperti apa awalnya. Jadi sebenarnya clustering itu untuk analisis sebenarnya, justru analisis awal untuk proses selanjutnya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kali Mas. Dari Mas Reynaldi. Mas, saya ingin bertanya, saya pernah baca kalau metode back of words itu populer digunakan saat melakukan LDA. Nah, itu alasannya kenapa ya Mas? Sebenarnya back of words itu kan kenapa populer digunakan ya, karena back of words itu merupakan asumsi ketika metodenya itu dibuat gitu. Bukan karena dia populer terus dipakai, kebanyakan orang pakai back of words, enggak, karena memang kalau dari baca-baca mengenai LDA-nya itu sendiri
LDA itu asumsi awalnya menggunakan back of words. Gitu. Baru perkembangannya mungkin sebenarnya LDA juga banyak ya improvisasinya. Mungkin yang nggak pakai back of words ada, tapi kalau yang dasarnya asumsi LDA itu pakai back of words atau pakai probability-nya. Gitu. Dari back of words dilihat baru probability dokumennya. Itu asumsi awalnya sebenarnya dari LDA. Asumsi metode dari LDA. Oke, itu sih. Oke. Mungkin karena udah 11.36 juga ya, jadi udah lewat gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada hal yang mau ditanyakan, bisa tanya di Discord DSI aja, karena salah satu adminnya ini Mas Akbar, rajin jawab juga Mas Akbar. Jadi teman-teman kalau masih penasaran bisa ditanyakan di Discord-nya DSI. Oke, mungkin dari Mas Akbar mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum saya tutup. Mungkin cukup itu aja kali, nggak ada. Oke, mungkin izin saya tutup gitu ya Mas. Teman-teman mungkin terima kasih yang udah join di acara MFM hari ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi terjawab. Kemudian semoga juga tadi sharing atau ilmu yang diberikan oleh Mas Akbar juga bermanfaat ya untuk kita semua. Kemudian teman-teman juga bisa join ke episode MFM selanjutnya, atau misalnya teman-teman mau join ke event-event DSI lainnya, itu juga bisa. Jadi jangan lupa buat tetap pantengin sosial media dari DSI, dan jangan lupa juga untuk join Discord-nya DSI. Tadi udah aku share gimana cara joinnya di chat Google Meet. Kemudian terima kasih juga untuk Mas Akbar sebagai narasumber kita hari ini buat keluangan waktunya nih buat sharing materi tentang topik modeling. Ya, semoga bisa menambah